Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Today we will continue our study on chapter 5 in the park. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama tempat, benda, dan ruangan atau wahana-wahana yang ada di taman bermain. Ini mohon maaf ini gambarnya terpotong ya. Jadi kalian bisa lihat di LKS, kalian buka halaman 53. Listening task 1, dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Number 1 itu gambar jogging pad. Jogging pad itu artinya arena berlari atau jalan berlari, jogging pad. Itu kalian bisa lihat jogging pad itu di Islamic Center atau di Taman Samarinda itu ada jogging padnya. Itulah namanya jogging pad atau lintasan berlari. Lalu number 2 itu picnic table. Picnic table itu sudah jelas meja piknik. Biasanya ada di taman-taman ya. Number 3 itu statue. Statue itu artinya patung. Kalau patung di sini dulu ada di taman tepian situ patung dinosaurus, tapi kalau sekarang itu ada di tepian itu banyak patung. Misalnya patung di Samarinda ini patung tulang ikan. Ya di situ ada di depan gedung DPR. Bukan, di depan gedung gubernur. Di situ ada. Kalian bisa lihat statue-nya, itu namanya statue. Number 4 itu restroom. Restroom itu bisa diartikan sebagai kamar kecil untuk WC, toilet, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, fountain itu artinya air mancur. Kita bisa lihat air mancur di depan rumah gubernur situ, kalau di Samarinda. Oke, learning material, lanjut lagi. Ini Bapak ambil di buku koleksi Bapak yang bahasa Inggris. A playground is the children may play. Lapangan bermain. Lapangan permainan ialah tempat anak-anak bermain. What are the children in the picture doing? Apakah yang sedang dilakukan oleh anak-anak di dalam gambar itu? Nah, pertanyaan yang kedua ini sangat berhubungan erat dengan tugas yang akan kita kerjakan. Kalian bisa lihat ini taman bermain, ada banyak sekali wahana, alat-alat yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Kita bisa itu ada bermain roller skate, ada juga jungkit, ada balon, ada segala macam situ permainan. Ball, bola, pram itu artinya alat dorong, balloons, balon, doll, boneka, top, gasing, marbles, kelereng, bench, bangku, seesaw, jungkat-jungkit, ice cream, es krim, roller skate, sepatu roda, slide, tempat meluncur, swing, ayunan, kite, layang-layang, net, jaring, skipping rope, tali lompat, baby, bayi, lalu cap, topi. Itulah benda-benda yang biasanya kita jumpai di taman bermain. Untuk tugas, ini kalian buka halaman 54 listening task 2. Tugasnya di situ adalah lihatlah gambar di bawah ini, kemudian beri nomor pada benda-benda yang ada di taman sesuai dengan kata-kata yang dibacakan oleh gurumu. Nah, untuk tugasnya ini, kalian tugasnya adalah menuliskan nama-nama benda yang ada di taman sini. Di sini kan kita punya banyak benda ya, atau tumbuhan. Nah, misalnya nih, kalian tulis di sini tree, artinya pohon. Lalu di sini di samping gedung ini kalian tulis building. Lalu di sini kalian tulis lintasan berlari, lintasan orang berjalan ini kalian tulis jogging pad. Ini ada kursi, bahasa Inggrisnya kursi apa? Lalu daun, bahasa Inggrisnya daun. Pokoknya segala macam benda yang kalian lihat di sini, termasuk awan juga, apa bahasa Inggrisnya awan ini. Benda apapun yang terdapat dalam gambar situ kalian tulis bahasa Inggrisnya tepat di samping gambarnya. Itu tugasnya pertama, ya. Tuh. Lalu Bapak akan jelaskan language corner di halaman 54 dan 55 tentang penggunaan kata-kata sorry, pardon, lalu excuse me. Pardon, sorry, and excuse me meskipun memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama maaf, namun dalam bahasa Inggris maaf yang dimaksudkan tentu saja berbeda. Sorry merupakan kata yang paling umum digunakan untuk menyatakan maaf dalam bahasa Inggris. Ketika melakukan sebuah kesalahan, entah karena disengaja atau tidak, maka kata yang wajib kita ucapkan adalah sorry.
I'm sorry to make you cry. Sorry, I do not hear your voice. I do not see that. Sorry. Kalian bisa lihat terjemahannya sendiri ya. Lalu ada pardon, merupakan kata dalam bahasa Inggris yang juga memiliki arti maaf, namun pardon lebih banyak digunakan ketika kita minta maaf terhadap satu hal yang kita tidak fokus dan minta seorang untuk mengulang apa yang telah dikatakannya. Misalnya nih, ada seseorang yang menjelaskan sesuatu tapi kita nggak dengar, nggak fokus, maka kita bisa ucapkan pardon, bukan sorry ya. Kalau sorry itu artinya adalah sesuatu yang sengaja dan kita harus minta maaf. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita menggunakan kata sorry. Untuk pardon itu biasanya digunakan dalam sebuah percakapan. Misalnya kita nggak dengar percakapannya orang itu apa, lalu kita bisa gunakan untuk kata sorry untuk mengulangi kata tersebut yang diucapkan tadi. Pardon, I can't hear your voice. Pardon, sir, could you explain again? Pardon, what you say? Pardon. Tuh. Lalu yang terakhir, excuse me, merupakan kata dalam bahasa Inggris dan juga digunakan untuk menyatakan permintaan maaf. Namun excuse me lebih umum digunakan untuk meminta maaf karena meminta izin melakukan sesuatu seperti permisi. Excuse me ini bisa kita gunakan jika kita ingin meminta izin kepada guru. Misalnya kita dalam kelas ingin pergi ke kamar kecil, ke toilet, maka kita bisa gunakan kata excuse me. Excuse me, may I go to the toilet? Excuse me sir, I can't hear your explanation. Excuse me, could I sit there? Seperti itu contohnya. Tiga buah kata yang memiliki arti sama tapi beda maknanya. Tugas yang kedua, speaking test 1 page 55, halaman 55 kalian buka. Di speaking test 1 itu ada 5 pertanyaan dan kalian diperintahkan untuk mencari jawabannya di teks yang tersedia di atas. Di situ kita lihat ada gambar dan judul gambarnya itulah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi ada 3 orang, ada penjual tiket, ada Pia dan ada Disco, dan ada Rika juga. Here's your Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ticket. Your total payment is 82,500 rupiah. Enjoy your day. Yay, I can't wait to see the bird flocks there. Let's go everyone. We will head on to the Tapos River to see various types of reptiles and amphibians there, silently photographing the mountain sceneries. After this, we will go to the Cibodas Botanical Garden. Prepare to see the Indonesian version of cherry blossom flowers, friends. Wow, that's interesting. Ini dia tiket masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Total pembayarannya adalah 82.500 rupiah. Selamat menikmati. Yeay, aku tidak sabar untuk melihat sekumpulan burung di sana. Ayo kita pergi semuanya. Kita akan menuju ke Sungai Tapos untuk melihat berbagai macam binatang reptil dan amfibi di sana. Mereka mengambil foto secara diam-diam, memfoto pemandangan gunung secara diam-diam. Setelah ini kita akan pergi ke Taman Cibodas. Persiapkan untuk melihat berbagai macam bunga-bunga. Persiapkan diri kalian untuk melihat berbagai macam bunga cherry blossom. Wow, that's interesting. Number 1, how much must Pia pay to go to National Park? Berapa biaya yang harus dibayar Pia untuk masuk ke Taman Nasional itu? Itu jawabannya ada di paragraf pertama ini, 82.500, tinggal salin saja jawaban situ. Number 2, what will Pia do at Pangrango Mountain National Park? Apa yang akan dilakukan Pia di Taman Nasional Gunung Pangrango? Pia itu tidak sabar melihat sekumpulan burung-burung. Maka kalian tulis saja di situ. See the bird flocks. Itu jawabannya nomor 2. Lalu nomor 3, what is Rika doing? Rika is photographing. Nih, Rika is photographing the mountains sceneries. Number 4, what will Rika, Disco, and Pia see at Cibodas Botanical Garden? Mereka akan melihat
cherry blossom flowers. Lalu nomor 5, did Rika and Pia feel interested? Kalian tulis itu nomor 5, jawabannya yes, they did. They did ya, yes they did. Jika kalian tidak paham tugas ini, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Jadi tugasnya 2 itu, listening chapter 2 halaman 54 dan speaking chapter 2 halaman 55. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang penggunaan tenses atau tata bahasa dalam bahasa Inggris ya. Untuk tugas ini adalah pengenalan dulu. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.